Pernah nggak kamu merasa sudah berjuang keras banget, setiap hari mencoba lebih baik, tapi setiap malam itu overthinking, tiap pagi bangun dengan niat baru, kamu bilang ke dirimu sendiri, saya harus kuat, saya harus sukses, saya harus berubah. Tapi anehnya, hidup tetap terasa muter di tempat yang sama. Kamu capek, tapi tidak bisa merasa maju. Kamu berusaha, tapi hasilnya seperti tertahan. Kamu belajar banyak, tapi pola lama tetap muncul. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, saya ingin kamu tarik nafas dulu. Tarik nafas, lepaskan. Karena mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang usaha. Mungkin masalahnya adalah cara kamu berusaha masih berasal dari energi yang salah. Kamu berusaha dari rasa takut, berjuang dari rasa panik, mengejar dari rasa kurang, dan memaksa dari rasa luka. Dan disitulah hidup terasa mulai berat. Dan hari ini, saya ingin mengajak kamu untuk memahami satu sudut pandang yang cukup dalam. Ini terinspirasi dari reality transurfing. Tetapi saya membawanya dalam bahasa hypnoseduction yang memang sudah saya kemas. Bahwa realitas hidup tidak hanya berubah karena kamu berpikir positif. Realitas hidup itu berubah ketika kamu secara energi, tubuh, dan bawah sadar, serta emosi dan kesadaranmu itu mulai selaras. Kita sering diajarkan, kalau ingin sukses, kita harus berjuang lebih keras. Kalau hidup sulit, harus bekerja lebih keras. Kalau kekurangan uang, kerja lebih keras. Kalau relasi bermasalah, kontrol lebih keras. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Berjuang keras dari energi takut itu justru sering membuat kita semakin terikat pada masalah itu. Karena saat kamu berjuang dari panik, seluruh tubuhmu itu mengirim sinyal. Saya tidak aman, saya tidak cukup, saya harus mengejar, saya takut kehilangan, atau saya takut gagal. Dan tubuhmu merasa tidak aman, itu akan menciptakan keputusan yang tidak jernih. Kamu jadi mudah reaktif, mudah memaksa, mudah mengambil keputusan karena takut, dan mudah menempel pada hasil. Akhirnya, perjuanganmu tidak lagi menjadi gerakan sadar. Perjuanganmu menjadi reaksi dari traumamu. Dan inilah yang membuat banyak orang jadi lelah. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka berjuang sambil membawa beban yang terlalu besar di dalam tubuhnya. Ada salah satu konsep yang disebut sebagai realita alternatif atau ruang alternatif. Secara sederhana, ruang alternatif ini adalah medan kemungkinan. Bayangkan hidup ini seperti perpustakaan raksasa. Di dalamnya ada banyak sekali skenario hidup. Ada skenario kamu hidup dengan penuh ketakutan, ada juga yang hidup dengan damai, ada juga yang mengulang pola lama, rezeki terbuka, atau kehidupan yang lebih selaras. Semua kemungkinan itu sudah tersedia di ruang alternatif atau medan kemungkinan tadi, atau istilah lainnya kita bisa sebut sebagai lautan kemungkinan. Tapi pertanyaannya, skenario mana yang kamu putar? Banyak orang yang tanpa sadar terus memutar film penderitaan yang sama. Setiap pagi bangun dengan rasa takut yang sama, setiap malam tidur dengan kecemasan yang sama. Dan ketika mengambil keputusan, itu juga berasal dari luka yang sama. Maka realitas yang muncul itu juga terasa sama, bukan karena hidupmu tidak punya kemungkinan yang lain, tapi karena energi di dalam dirimu itu terus memilih jalur yang sama. Bayangkan kamu berdiri di depan meja prasmanan yang sangat besar. Menunya banyak, makanannya lezat, sehat, bergizi, tapi kamu duduk di pojokan, menangis sambil memegang satu potong roti gosong. Kamu berkata, ya inilah hidup saya. Saya memang cuma dapat ini. Saya tidak punya pilihan lain. Padahal meja prasmanannya luas. Masalahnya bukan tidak ada pilihan, masalahnya adalah sistem bawah sadar kamu sudah terlalu familiar dengan roti gosong itu. Kamu benci pola lama, tapi tubuhmu mengenalnya sebagai sesuatu yang aman. Kamu ingin hidup baru, tapi sistemmu belum merasa aman untuk menerima yang baru. Inilah paradoks manusia. Kita sering lebih memilih penderitaan yang familiar daripada kebahagiaan yang belum dikenal. Karena bagi bawah sadar, familiar terasa aman, walaupun menyakitkan. Ada juga konsep yang disebut sebagai pendulum. Apa maksudnya? Yaitu adalah suatu struktur energi kolektif yang terbentuk dari banyaknya orang yang memikirkan hal yang sama, takut pada hal yang sama, marah pada
pada hal yang sama atau mengejar hal yang sama. Contohnya, standar sukses di media sosial, tekanan keluarga untuk cepat menikah, ketakutan soal uang, drama politik, konflik sosial, persaingan bisnis. Nah, ini adalah suatu pendulum. Tidak peduli apakah kamu suka atau benci, yang dibutuhkan adalah energimu. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu terlalu takut, energimu akan masuk. Kalau kamu terlalu marah, energimu akan tersedot ke pendulum tadi. Kalau kamu terlalu iri, ya maka juga akan sama. Kalau kamu terlalu membandingkan dan bahkan mungkin terlalu reaktif, energimu akan masuk ke sistem pendulum yang tadi saya sebutkan. Inilah kenapa setelah scroll media sosial, kadang kamu merasa lelah. Bukan karena mata kamu capek, tapi karena energimu tersedot oleh pendulum perbandingan. Kamu mulai merasa, saya belum cukup, orang lain lebih berhasil, saya tertinggal, saya harus membuktikan diri. Dan dari sana, semua mulai bergerak bukan dari inspirasi, tapi dari luka. Mari kita buat lebih nyata. Kalau setiap malam kamu stres memikirkan cicilan, hutang, atau kekurangan uang, mungkin kamu merasa sedang mencari solusi. Tapi seringkali yang terjadi adalah kamu sedang memberi makan pendulum kekurangan. Karena fokusmu bukan pada jalan keluar, fokusmu ada pada rasa takut. Tubuhmu mengirim sinyal, saya kurang, saya terancam, saya tidak aman. Maka bawah sadarmu mulai mencari bukti bahwa hidup memang berat dan realitas mulai terasa semakin menekan. Begitu juga dalam relasi. Kalau kamu terlalu takut ditinggalkan, kamu bisa menjadi terlalu menempel, terlalu curiga, terlalu menguji, bahkan terlalu mengontrol. Akhirnya relasi menjadi terasa berat, bukan karena kamu tidak ingin dicintai, tapi karena energimu takut ditinggalkan. Justru itu akan menciptakan perilaku yang membuat orang itu akhirnya menjauh. Inilah cara kerja dari pendulum. Ia tidak perlu menghancurkanmu secara langsung, tapi hanya perlu membuatmu bereaksi dari luka lama. Sekarang saya ingin meluruskan. Melepaskan bukan berarti lari dari kenyataan. Kalau ada tagihan ya tetap dibayar. Kalau ada masalah ya dihadapi. Kalau ada pekerjaan ya kerjakan. Tapi yang berubah itu adalah postur dari batinmu. Kamu bertindak, tapi tidak melebur menjadi masalah itu. Kamu menghadapi hutang, tapi tidak menjadi hutang itu sebagai identitasmu. Kamu menghadapi konflik, tapi kamu tidak menjadikan konflik itu sebagai harga dirimu. Kamu menghadapi kegagalan, tapi tidak menjadikan kegagalan itu sebagai definisi dirimu. Seolah kamu adalah aktor yang sedang memainkan peran. Adegan sulit datang, kamu tetap bermain dengan total. Tapi di dalam, kamu tahu, saya bukan adegan ini, saya bukan masalah ini, saya bukan luka atau kegagalan ini. Inilah kesadaran yang mulai membebaskan. Ada juga konsep tentang slide negatif. Itu adalah gambaran batin yang tertanam di dalam diri kamu. Misal, kamu muncul rasa tidak layak, atau selalu merasa gagal, tidak cukup menarik, atau merasa sulit untuk mendatangkan uang. Meskipun kamu tidak mengucapkannya setiap hari, slide ini bisa tetap berjalan di bawah sadarmu. Seperti film yang terus diputar di dalam tubuh. Pikiran sadar berkata, saya mau sukses. Tapi slide yang muncul di pikiranmu itu adalah rasa tidak pantas. Pikiranmu mungkin ingin punya uang, pengen kaya. Tapi slide yang muncul di pikiranmu, di dalam bawah sadarmu adalah uang tidak terasa aman atau kaya itu menakutkan. Dan realitas biasanya tidak merespon kata-kata yang kamu ucapkan. Realitas itu sering merespon energi dominan yang kamu pancarkan secara konsisten. Bayangkan kamu sedang mengendarai mobil. Pikiran sadarmu menginjak gas. Misal, ayo maju, ayo sukses, ayo kaya, ayo berubah. Tapi di saat yang sama bawah sadar kamu menarik rem tangan itu. Jangan, nanti berbahaya, nanti gagal, nanti ditolak, nanti jatuh, kehilangan. Apa yang terjadi? Mesinmu jadi meraung, energinya habis, tubuh jadi lelah. Tapi mobil tidak bergerak jauh. Inilah yang sering dialami banyak orang. Mereka bukan tidak berusaha, tapi karena bergerak dengan rem bawah sadar yang masih aktif. Rem tangan ini bukan berada di logika. Rem tangan ini berada di tubuh, emosi, sistem syaraf, dan memori bawah sadar. Karena yang perlu dilepaskan bukan hanya pikiran negatif, tapi rasa tidak aman yang tertanam di dalam tubuhmu. Kalau slide negatif ini adalah film lama, maka target selanjutnya itu adalah film baru yang kamu pilih secara sadar. Tapi ini bukan sekedar visualisasi biasa. Slide ini bukan cuma membayangkan rumah, uang, pasangan, atau kesuksesan dari luar. Target slide berarti kamu masuk ke dalam merasa
bahwa kamu sudah menjadi orang yang selaras dengan realitas itu. Bukan hanya melihat dirimu sukses, tapi merasakan bagaimana tubuhmu kalau sudah tenang, bagaimana napasmu kalau sudah aman, bagaimana caramu berjalan kalau sudah percaya diri, bagaimana caramu berbicara kalau sudah merasa layak, bagaimana keputusanmu kamu sudah tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Karena perubahan tidak cukup dibayangkan, perubahan itu perlu juga dirasakan oleh tubuh fisikmu. Selanjutnya ada konsep yang disebut inner intention dan outer intention. Inner intention itu adalah niat dari ego yang memaksa. Contoh, saya harus dapat, aku harus menang, aku harus membuktikan. Energinya lebih keras dan sering melelahkan. Sedangkan outer intention adalah niat yang lebih selaras. Kamu tahu arahmu, kamu memilih tujuanmu, kamu mengambil tindakan, tapi kamu tidak mencekik realitas. Kamu tidak memaksa hidup harus terjadi dengan cara yang kamu mau. Kamu memberi ruang pada kehidupan untuk mengatur jalannya. Dalam bahasa spiritualnya, kamu berikhtiar tapi tidak menggenggam atau tidak melekat. Kamu bergerak tapi tidak panik. Kamu bertindak tapi tetap percaya. Seringkali yang menghambat itu bukan keinginanmu. Keinginan itu wajar. Kamu boleh-boleh saja ingin sukses, ingin kaya, ingin punya banyak penghasilan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah ketika keinginan itu berubah menjadi ketergantungan emosional. Aku harus dapat ini, kalau tidak hidupku hancur. Aku harus diterima dia, kalau tidak aku tidak berharga. Aku harus berhasil sekarang, kalau tidak aku gagal. Aku harus cepat kaya, kalau tidak aku tidak aman. Nah, saat keinginan menjadi kepentingan berlebih, energinya menjadi berat. Tubuhmu jadi tegang, pikiranmu panik, emosimu jadi tidak stabil, dan justru realitasnya malah menjauh. Lalu bagaimana cara menurunkan kepentingan berlebih ini? Salah satu caranya adalah dengan menerima skenario terburuk secara sadar. Bukan mengundangnya, tapi berhenti takut untuk berlebihan terhadapnya. Misalnya kamu takut gagal dalam bisnis. Tanyakan, kalau gagal, apa yang akan saya lakukan? Apa rencana B saya? Apa yang masih bisa saya bangun? Apa yang tetap tidak hilang dari diri saya? Kalau skenario terburuk itu dibuat konkret, ketakutannya jadi menurun. Karena tubuh mulai sadar, oh ternyata saya masih bisa hidup. Oh ternyata saya masih bisa punya pilihan. Oh ternyata saya tidak hancur sepenuhnya. Saat tubuhmu itu tidak lagi panik, energi bebas kembali mengalir. Dan dari energi bebas itu, kamu bisa mengambil keputusan lebih jernih. Paradoksnya adalah saat kamu tidak terlalu menggenggam, realitas lebih mudah bergerak. Ada perbedaan besar antara berharap dengan memilih. Berharap itu bunyinya seperti ini. Semoga saya dapat, semoga rezeki datang, semoga hidup saya berubah, atau semoga dia mencintai saya. Energinya masih ada keraguan, sedangkan memilih bunyinya lebih seperti ini. Saya memilih hidup yang lebih selaras. Saya memilih menjadi pribadi yang lebih stabil. Saya memilih membuka diri pada rezeki. Saya memilih hidup dari kebebasan dan kedamaian. Jadi seperti kamu bangun dari kursi untuk mengambil air minum, kamu tidak berdoa dengan cemas, semoga airnya ada. Kamu hanya berdiri dan mengambil. Itulah rasa pilihan sadar. Bukan dari panik, bukan memohon dari rasa tidak layak, tapi bergerak dari rasa tahu. Dan selanjutnya, konsep yang perlu kamu pahami adalah realitas ini adalah sebuah cermin. Tapi cermin ini punya jeda waktu. Apa yang kamu lihat hari ini seringkali adalah pantulan dari energi lama. Slide lama, takutan lama, pola lama, dan keputusan lama. Saat kamu mulai mengubah energi hari ini, realitas mungkin belum langsung berubah besok pagi. Itulah jeda waktu. Banyak orang gagal di titik ini. Mereka baru latihan tenang 2 hari, lalu berkata, kok belum berubah ya? Lalu panik, ragu, kemudian menarik rem tangannya lagi. Padahal cermin realitas sedang butuh waktu untuk memperbarui pantulan itu. Pertanyaannya, bisakah kamu tetap tenang saat realitas lama masih sering muncul? Bisakah kamu tetap memilih slide baru saat hidup masih memantulkan pola yang lama? Dan bisakah kamu bertahan di masa jeda tanpa kembali menjadi dirimu yang lama? Disitulah kedewasaan batinmu diuji. Kebanyakan dari kita itu belum bisa untuk merasa tenang, percaya, dan tetap
tetap memilih realitas yang baru. Karena tubuhnya masih menyimpan sebuah trauma, rasa takut, rasa tidak layak, luka lama, dan kamu tetap bisa kembali ke pola yang lama. Karena pengetahuannya cuma di kepala, sedangkan pola lama sering tersimpannya di tubuhmu. Kamu tahu harus melepaskan, tapi tubuhmu masih menggenggam. Kamu tahu harus percaya, tapi tubuhmu masih merasa takut. Kamu tahu harus tenang, tapi sistem syarafmu masih panik. Nah, disinilah peranan private coaching hypnoseduction untuk membantu kamu melepaskan rem tangan bawah sadar itu. Bukan hanya dengan nasihat atau kata-kata yang membuat pikiran sadarmu kenyang, tapi sebuah proses yang menyentuh langsung ke level tubuh, energi, emosi, bawah sadar, dan kesadaran diri. Dalam PCH, kamu akan dibimbing untuk melihat apa slide negatif yang masih berjalan, apa emosi lama yang masih tersimpan, apa ketakutan yang membuatmu menggenggam, dan apa bagian dirimu yang masih merasa tidak layak. Apa program bawah sadar yang membuat rezeki, relasi, dan hidup terasa tertahan. Karena banyak orang sebenarnya sudah punya potensi, tapi potensinya tertahan oleh residu lama. Seperti mobil yang mesinnya kuat tapi rem tangannya masih aktif. PCH itu membantumu melepaskan rem itu dari akarnya langsung. Tujuan PCH bukan membuat kamu berhenti berusaha, tapi mengubah sumber usahamu. Dari usaha yang lahir dari panik, menjadi usaha yang lahir dari keselarasan. Dari mengejar karena takut, menjadi bergerak karena sadar. Dari membuktikan diri, menjadi mengekspresikan potensi. Dan dari mengontrol realitas, menjadi bekerja sama dengan realitas itu sendiri. Jadi kalau hidupmu terasa stuck, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu sedang memainkan film lama. Mungkin kamu hanya sedang memberi makan pendulum yang sama. Mungkin kamu hanya sedang mencoba maju dengan rem tangan bawah sadar yang masih aktif. Dan kabar baiknya itu memang bisa diubah. Salah satu caranya adalah di sini kamu bisa mengikuti yang disebut private coaching hypnoseduction. Ini adalah sesi one-on-one bersama saya, bisa online ataupun offline. Dan ketika offline itu berjalan sekitar 2 hari. Setelah itu kamu akan didampingi secara berkelanjutan. Untuk yang online, biasanya mereka mengambil karena masih belum bisa pulang ke Indonesia, artinya masih di luar negeri. Jadi kamu bisa mengambil pilihan itu mana yang terbaik untuk kamu. Caranya cukup klik link di deskripsi atau di bio saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya dan sampai ketemu juga di kelas.